Shalom, selamat sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang perjalanan GPI Petra 31 tahun dan apa rencana-rencananya di masa mendatang. Pada kesempatan kali ini kita sudah siapkan narasumber yang luar biasa. Baik, kita sapa satu persatu. Kita mulai dengan Bapak Dr. Peter Napitupulu, MTH. Halo Pak. Halo. Beliau adalah Gembala Sidang GPI Petra. Yang berikutnya adalah Bapak Pendeta Muda Rapi Gultom MTH sebagai Kepala Divisi Pengembangan dan Wakil Gembala GPI Petra untuk berbicara tentang pilar gereja. Halo. Halo Pak. Shalom semuanya. Yang berikutnya adalah Pak Henok. Pak Henok ini adalah seorang bapak yang paling banyak punya anak di pergembalaan ini. Halo Pak Henok. Halo Pak. Shalom semuanya. Beliau adalah staf inti Pusat Pengembangan Anak Petra. Beliau akan berbicara tentang pilar sosial. Yang tak kalah pentingnya adalah Insinyur Maksi Eman. Beliau adalah Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli. Beliau akan membicarakan tentang pilar pendidikan GPI Petra dan bagaimana rencananya ke depan. Begitu Pak ya. Selamat siang. Ya. Baiklah, kita langsung saja mulai dengan menanya-nanya. Bapak Dr. Peter Napitupulu MTH sebagai Gembala Sidang GPI Petra. Bagaimana Pak perjalanan selama 30 tahun lalu dan apa rencana ke depannya? Terima kasih Bang Patar. Shalom Bapak Ibu semua. 31 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 Februari 1989, saya tiba di daerah Jatimurni ini. Itu melanjutkan satu pelayanan yang ditinggalkan oleh seorang gembala, yaitu dalam 4 keluarga saja yang saya layani pada awalnya. Perjalanan ya luar biasa lah. Dari satu tempat, berikutnya pindah lagi kami tempat ibadah ke tempat yang lainnya. Akhirnya 7 kali berpindah-pindah seperti orang Exodus dan tiba di tempat yang sekarang ini. Ya, satu hal yang sangat membekas yaitu ketika kami membangun satu tempat ibadah dulu di Kelurahan Jati Rahayu, itu sudah dibangun 2 lantai. Itu udah permanen. Namun ada resolusi dari masyarakat. Akhirnya tempat ibadah itu tidak bisa lagi kami pakai dan berikutnya kami pindah ke tempat lain yang akhirnya datang di tempat ini. Namun oleh kemurahan Tuhan, ya Tuhan menolong kami dari 4 keluarga jemaat yang awalnya dulu. Tuhan berikan pertumbuhan. Hingga sekarang ini jemaat masuk kepada angka sekitar 700 orang mulai dari sekolah minggu sampai kepada yang dewasa keluarga dan lansia. Itu perjalanan yang sudah terjadi. Terima kasih. Biasa Pak. Ya. Tempat ini mulainya kapan Pak? Tempat ini kita pakai sejak tanggal 11 bulan Juni 2005. Luar biasa. Saya ingin tahu juga Pak, itu kira-kira Bapak bisa jelaskan ya kepada kita semuanya visi dan misi GPI Petra. Ya, tentang visi gereja GPI Petra di tempat ini, kami sudah sepakat dengan para pengurus, kami cari hadirat Tuhan, dan juga kami ada dalam satu pertemuan, yaitu gereja berkarakter Kristus yang memberkati sesama dan berdampak bagi lingkungan. Artinya kami sangat sadar bahwa tujuan gereja datang itu bukan untuk diri sendiri, eksklusif, tapi untuk bisa berdampak bagi lingkungan. Dan kemudian ada juga misi. Ya, di dalam pelayanan di tempat ini, salah satu misi yang kami sudah sepakati adalah bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Kami pun mendorong jemaat bagaimana supaya bisa intim dalam doa mereka dan juga pembacaan Alkitab hari-hari yang mereka baca. Dan yang kedua adalah bagaimana kami juga menolong jemaat itu supaya potensi jemaat itu akhirnya bisa maksimal dengan cara mentoring. Artinya kami pun di sini berusaha supaya ada pendampingan, ada penemanan dan pemuritan. Dan yang ketiga yang kami lakukan, bagaimana kami memperlengkapi jemaat supaya mereka bisa melayani melalui 5 pilar pelayanan. 5 pilar pelayanan tersebut adalah pilar gereja, pilar sosial, dan pilar pendidikan, dan pilar usaha, dan yang terakhir adalah pilar kesehatan. Dari
misi yang ketiga tadi, kami akhirnya melihat betapa kami terus menggumuli untuk 5 pilar pelayanan tersebut, yaitu bagaimana supaya pilar gereja bisa bertumbuh dan berkesinambungan, baik itu juga pilar sosial dan demikian juga pilar pendidikan dan pilar usaha dan kesehatan. Kami juga rindu supaya seluruh jemaat bisa menghidupi akan visi, misi. Tetapi selain itu juga ada nilai yang kami sepakati di tempat ini, yaitu bagaimana supaya kami memiliki integritas, integrity, care, unity, dan endurance. Inilah yang sudah kami sepakati di tempat ini. Dan kami juga walaupun daerah ini adalah kampung sawah, kami rindu supaya kami bersama dengan pelayan-pelayan dan jemaat ini bisa juga satu waktu bisa berdampak kepada sampai ke bangsa-bangsa. Maka kami juga di sini belajar untuk bahasa Inggris. Ya, kami berharap supaya pelayanan kami ke depan bisa memberkati ini menjadi kampung bahasa Inggris dan pelayanan kami bisa sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Baik, luar biasa Pak. Nanti kita akan mendengarkan lebih jauh dari bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan apa program mereka untuk pilar sosial tadi, pilar gereja dan pendidikan gitu Pak ya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan ini dengan Pendeta Muda Rapi Gultom, MTH sebagai Kepala Divisi Penggembalaan dan Wakil Gembala GPI Petra untuk menjelaskan pelayanan pilar gereja. Silakan Pak. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Ya, pilar gereja pada prinsipnya adalah melayani pelayanan yang bersifat gerejawi. Di antaranya pelayanan ibadah raya, baik ibadah raya dewasa keluarga, baik ibadah raya anak muda yang kita sebut Glow, dan kita juga punya ibadah raya remaja yang kita sebut Star, dan juga kita punya ibadah raya sekolah minggu yang kita sebut Top Kids, dan ada juga ibadah khusus orang tua yang sudah lanjut usia yang kita sebut Abraham Sarah Community atau ASKOM. Namun selain ibadah raya, kita juga punya pelayanan komsel atau kelompok-kelompok kecil, di mana seluruh jemaat ini akan masuk di dalam kelompok-kelompok kecil komsel dan di sana mereka akan digembalakan dengan baik. Selain itu kita juga punya pembinaan atau pemuridan bagi calon-calon anggota jemaat yang akan bergabung di GPI Petra yang kita sebut kelas SPK pemenang. Kemudian berikutnya kita juga punya pemuridan, artinya seluruh jemaat ini kita akan muridkan supaya mereka menjadi murid-murid Kristus. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini jumlah jemaat di GPI Petra mulai dari sekolah minggu sampai yang sudah lanjut usia berjumlah 784 orang. Besar ya? Ya, puji Tuhan. Ya. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Rencananya bagaimana itu untuk menggembalakan 700 orang ini? Ya, untuk rencana ke depan yang akan kita lakukan di pilar gereja, yang pertama adalah menggembalakan seluruh jemaat ini, baik di ibadah raya, baik di komsel-komsel tadi, baik di pemuridan-pemuridan kita, sehingga seluruh jemaat tidak ada yang merasa asing di komunitas GPI Petra ini, tetapi sampai mereka memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat kuat, dan akhirnya komunitas-komunitas ini membangun satu rumah Allah yang hidup. Ya, mulai dari orang tua yang sudah lanjut usia sampai kepada sekolah minggu, kita akan gembalakan mereka di ibadah-ibadah tersebut. Kemudian kita juga ada pemuridan di mana seluruh jemaat akan menjadi murid Kristus. Ya, jadi bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, tapi murid Kristus yang kami maksud adalah kualitas imannya, kualitas kerohanian mereka juga adalah kualitas yang luar biasa. Kemudian kita juga mengarahkan
seluruh jemaat ini potensinya menjadi generasi bintang. Generasi bintang yang kami maksud adalah supaya mereka menerangi seluruh aspek atau bidang kehidupan. Kemudian rencana ke depan juga selanjutnya adalah kita rindu memperluas lahan gereja kita dengan membangun infrastruktur gereja sampai gedung gereja kita bisa menampung 1.000 jemaat dewasa. Kemudian kita juga memperlengkapi dan mengutus pekerja-pekerja Tuhan di GP Petra, dan kita utus mereka untuk membuka atau merintis gereja-gereja lokal GPI yang baru di berbagai daerah. Selanjutnya rencana kedepannya juga adalah kita memperlengkapi dan mengutus tenaga-tenaga misi, dan kita akan utus mereka bermisi di berbagai daerah, bahkan juga bermisi kepada bangsa-bangsa. Kira-kira seperti itulah rencana ke depan. Luar biasa ya, tugas yang pekerjaan yang besar. Besar ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang dan tapi pasti bisa ya. Pasti bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Betul, betul. Baik. Baiklah, sekarang kita akan berbincang dengan Bapak yang luar biasa, Pak Henok Amtaran, Bapak yang paling sibuk di GP Petra, yang punya anak paling banyak. Kita akan mendengarkan kisahnya. Bapak ini adalah staf inti PPA Petra, Pusat Pengembangan Anak dari Pilar Sosial. Silakan Pak Henok. Baik, terima kasih Pak Patah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pilar pelayanan sosial yang ada di GPI Petra. Dalam bidang pelayanan sosial di GPI Petra, kami punya pelayanan yang namanya Pusat Pengembangan Anak atau yang kami singkat dengan istilah PPA. Pusat Pengembangan Anak ini adalah pelayanan kemitraan antara gereja lokal GPI Petra yang bermitra dengan Yayasan Compassion di Indonesia, dan hubungan kemitraan ini kami sudah jalin sejak tahun 2007 sampai dengan hari ini. Di dalam Pusat Pengembangan Anak ini kami melayani anak dari usia 1 tahun akan sampai kepada usia 20 tahun. Dan sampai hari ini jumlah anak PPA yang kami layani di gereja lokal kita di tempat ini berjumlah 372 anak. Selain dari pusat pengembangan anak yang kami layani, pelayanan pilar sosial lain dari gereja juga adalah kami melayani ibu dan anak. Pelayanan ini disebut dengan sebutan atau istilah intervensi pengembangan ibu dan anak, atau yang kami singkat dengan sebutan IPA. Pelayanan ini kami lakukan sejak kandungan 0 bulan sampai kepada usia anak 1 tahun. Ketika usia anak 1 tahun, maka anak tersebut akan langsung ditransfer menjadi anak PPA. Dan sampai hari ini anggota IPA kita itu berjumlah 12 unit. Kemudian Pusat Pengembangan Anak juga memiliki visi dan misi. Visi daripada PPA Petra itu adalah menjadi unit pelayanan GPI Petra dan menjalankan misi pelayanan anak yang bermitra dengan Yayasan Compassion Indonesia untuk menghasilkan generasi anak yang mandiri, berintegritas, dan berhati mentor di berbagai peri kehidupan. Kemudian misi dari PPA Petra adalah memberdayakan mentor, memberdayakan orang tua pusat pengembangan anak, memberdayakan orang tua intervensi pengembangan ibu dan anak, dan kita juga melibatkan jemaat lokal GPI Petra untuk mendukung misi ini sebagai mitra Compassion dengan tujuan yang pertama adalah untuk menumbuh kembangkan aspek spiritual, aspek mental, aspek fisik, dan juga aspek sosio-emosional dari anggota PPA dan IPA. Kemudian visi yang kedua adalah kita punya kerinduan untuk menjadikan semua pilar sosial ini yang kita layani menjadi murid-murid yang dewasa, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Di dalam pusat pengembangan anak, kita melayani baik PPA maupun IPA itu dalam 4 aspek. Yang pertama itu adalah aspek spiritual.
Ini yang menjadi landasan pelayanan dari PPA dan IPA adalah bagaimana membangun hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Sejak usia dini 0 bulan sampai kepada usia 20 tahun, inilah yang menjadi landasan utama untuk PPA dan IPA, bagaimana seseorang melihat dirinya itu sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, yang unik dan yang berharga. Ketika mereka melihat pribadi mereka seperti Allah melihat diri mereka, maka tentunya mereka menjadi pribadi yang berdampak bagi lingkungan, seperti visi misi dari gereja lokal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kemudian aspek kedua yang dilayani di PPA dan IPA adalah aspek kognitif. Di dalam pelayanan aspek kognitif mendukung visi misi daripada gereja lokal seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, bahwa kerinduannya adalah untuk menjadikan kampung sawah menjadi kampung bahasa Inggris. Maka di dalam pelayanan aspek kognitif, PPA dan IPA mendatangkan tutor khusus bahasa Inggris untuk mengajar semua anak-anak yang kita layani setiap hari, dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Termasuk kepada ibu-ibu pun kita datangkan tutor untuk mengajar mereka untuk berbahasa Inggris, supaya mendukung apa yang menjadi mimpi besar dari Bapak Gembala Sidang. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosio-emosional. Di dalam aspek sosio-emosional ini yang kita kembangkan, kita layani adalah bagaimana di antara anak-anak mereka bisa saling menghargai, saling menyapa, saling mendukung, saling memotivasi, dan melakukan hal-hal yang tentunya berdampak di antara mereka. Kemudian yang terakhir adalah aspek fisik. Di dalam aspek fisik ini kita mendatangkan dokter untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, baik kepada anak PPA maupun kepada anggota IPA. Kita juga ada kegiatan-kegiatan ekskul yang mendukung aspek fisik mereka, seperti olahraga futsal, kelas renang, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dari keempat aspek ini. Harapan kami, kerinduan kami adalah dengan pelayanan kepada IPA dan PPA melalui 4 aspek ini, maka sesuai dengan visi misi besar daripada Kompassion Indonesia, membebaskan anak dari kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus, maka biarlah visi besar Kompassion ini menjadi bagian dari visi gereja lokal, dan visi gereja lokal ini yang kemudian akan menjadi visi gereja yang berdampak bagi lingkungan. Ini sama-sama kita alami, ini sama-sama kita rasakan, dan tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Luar biasa, luar biasa. Banyak banget pekerjaannya ya Pak ya? Banyak. Ya, Pak Henok bisa. Ya, semoga kuat dan tetap semangat ya sebagai bapak 400 orang anak ya Pak ya. Bisa cerita sedikit tentang ini nggak Pak? Apa itu program unggulannya dari PPA ini? Ya, baik. Saya akan menyampaikan tentang program unggulan dari PPA. Tadi di kesempatan pertama saya sudah menyampaikan bahwa salah satu program unggulan dari PPA adalah bagaimana menjadikan kampung sawah ini menjadi kampung bahasa Inggris. Itu memang yang menjadi program unggulan juga. Dan di samping itu kita ada rencana gereja mitra yang tentunya bermitra juga dengan Kompassion, adalah bagaimana PPA itu mengenali bakat dan minat anak. Nah, ini kami khususkan untuk usia sekolah SMP sampai dengan SMA. Di dalam pelaksanaan bagaimana kami bisa mengenal bakat dan minat anak, kami staf dibekali untuk bagaimana bisa menkonseling anak-anak. Kami staf dibekali untuk bagaimana bisa dapat menilai anak-anak kemana arah mereka. Kemudian yang kedua adalah kami juga ingin untuk memuridkan orang tua. Jadi program unggulan kami yang kedua adalah pemuridan. Pemuridan tidak saja kepada anak-anak, tapi juga kepada semua keluarga daripada PPA dan IPA. Kemudian kami juga ingin untuk menciptakan pemimpin-pemimpin sejak kecil. Dan ini kami sebut sebagai kids leader, dan kami akan fokus mulai usia 9 sampai dengan 11 tahun. Kemudian bagaimana kami akan meningkatkan kerohanian anak-anak supaya mereka aktif dalam bergereja, aktif dalam melayani. Kemudian program unggulan yang lain adalah meningkatkan kemampuan. Sekali lagi bahwa ini mimpi besar dari gereja lokal, dan mimpi besar ini harus kami wujudkan, harus kami bekerja sama.
menjadikan kampung sawah ini menjadi kampung bahasa Inggris, dan itulah yang kami lakukan. Anak-anak kami sudah ajar sejak dari usia dini sampai kepada usia yang 20 tahun. Anak-anak ini nanti setelah 20 tahun itu ada katanya istilah 3S itu Pak, supaya saya dijelaskan. Iya, itu akan dilakukan dan kami akan terus pantau mereka sehingga mimpi mereka itu akan terwujud dengan pengenalan minat dan bakat anak. Ketika pengenalan minat dan bakat anak itu dilakukan kepada mereka, maka akhirnya adalah anak-anak yang usia nanti maksimal 20 tahun, itu kami sebut dengan istilah mengoptimalkan mereka dengan sebutan 3S, yaitu siap untuk kuliah, siap untuk bekerja, dan siap untuk usaha secara mandiri. Dan tentunya kami juga tetap memiliki kerinduan untuk melayani ibu-ibu yang hamil, bayi lebih banyak lagi. Luar biasa, luar biasa. Sukses Pak. Kalau perlu bantuan bisa diajak saya gitu. Baik. Gratis. Gratis. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini dengan menanyai Bapak Insinyur Maksi Eman. Beliau adalah Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli. Beliau akan membicarakan tentang pilar pendidikan GPI Petra. Silakan Pak Maksi. Baik, terima kasih Bang Patar. Saya panggil Bang aja ya Bang ya. Baik, terima kasih. Pilar pendidikan ini dikelola dan dimanage oleh Yayasan Petra Internusa Peduli. Kita singkat GPIP. GPIP. Ada dua sebetulnya aktivitas kita, kegiatan kita. Yang pertama Sekolah Kristen Petra. Yang kedua Lembaga Kursus Petra. Oh gitu. Yang sudah berjalan memang Sekolah Kristen Petra. Itu didirikan tahun 2009. Ya. Berarti kita sudah 11 tahun. Masih remaja, kalau anak-anak masih remaja. Ya. Jadi perlu bimbingan. Nah, pada awalnya kami mendirikan lembaga PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu setara hampir sama dengan KB atau TK ya kalau tidak salah ya. Itu pemerintah, program pemerintah. Waktu itu kami menempati rumah salah seorang jemaat. Jemaatnya ini baik hati, dia menyediakan rumahnya untuk kita bikin proses belajar mengajar. Dalam perjalanannya, PAUD ini berubah menjadi KB TK Kristen Petra, kelompok bermain Taman Kanak-kanak Kristen Petra, dan SD Kristen Petra, karena sudah ada yang lulus. TK Kristen Petra ini sudah terakreditasi, luar biasa, mendapat nilai A. Wow. 11 tahun mendapat nilai A. Nggak mudah Pak ya? Nggak mudah. Kemudian untuk SD sudah mendapat nilai B. Bukan C, B. Kita usahakan nanti ada 3 tahun lagi ke depan. Biasa 5 tahun sekali ya. Betul. Kita akan mencapai A. Yes. Kemudian yang A tadi, yang TK kita akan pertahankan. Nah, saat ini jumlah murid yang ada di Kristen Petra untuk TK kurang lebih ada 30. Kemudian SD ada kurang lebih 170. Jadi total semuanya 200 anak murid. Banyak juga anak saya. Banyak ya? Banyak. Nanti kalau udah ada SMP. Iya. Ya, nah itu yang saya mau tanya Pak. Rencananya ke depan bagaimana? Sabar ya, baik. Nah, untuk Lembaga Kursus Petra ini memang kita belum mulai. Karena tadinya kita mulai tahun ini. Tapi karena ada COVID-19, kita mundur waktunya. Terutama nanti untuk komputer dan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris sangat penting. Komputer juga sangat penting. Ini teman-teman kita ini mereka ahli dalam komputer semua. Jadi makanya kita bisa ada di sini karena mereka juga. Kemudian mengenai visi ya. Visi Sekolah Kristen Petra itu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul. Unggul dalam apa? Dalam karakter Kristus. Ini yang paling penting. Kemudian ilmu. Dan berjiwa pemimpin yang melayani. Ini yang paling penting. Banyak sekolah punya visi tapi hanya ilmu. Tapi mereka tidak memasukkan karakter dan punya jiwa melayani. Rendah hati, tulus, itu yang paling penting sebetulnya. Nah, ini visi kami ke depan. Kemudian misinya yaitu kita menyelenggarakan pendidikan yang unggul. Tadi kaitan dengan visi, unggul dalam karakter Kristus. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, tulus hati, lemah lembut. Nah itu, dan seterusnya. Jadi itu. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi. Nah ini kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Sekarang ini kita lihat orang pakai Zoom. Kalau kita nggak paham pakai Zoom, kebingungan kita. Nggak bisa berkomunikasi kita. Kita harus kuasai teknologi itu. Dan ketiga yaitu tadi kita mengembangkan namanya jiwa pemimpin yang melayani dan peduli terhadap lingkungan. Ini paling penting juga. Karena ke depan ini lingkungan sangat penting. Walaupun kita punya jiwa pemimpin, tapi kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, kita tidak akan berdampak itu. Jadi itu Pak, visi dan misi kita. Baik Pak. Jadi begitu perkembangan yang cukup stepnya cukup besar gitu Pak ya. Dari kecil 30 menjadi 200 totalnya gitu Pak ya. Rencana kedepannya bagaimana? Ya, oke. Jadi ini kan ada visi kita. Visi kita ini paling atas lah ya. Kita harus punya strategi untuk mencapai visi ini. Ya. Ada 5 strategi yang akan kami laksanakan. Yang pertama, kami akan melakukan pengembangan terhadap kompetensi dan karakter para pengajar, guru, kepala sekolah. Kita tingkatkan kompetensi mereka, termasuk di dalamnya adalah kemampuan mereka berbicara, termasuk kemampuan mereka memimpin, bagaimana mereka berorganisasi. Jadi itu termasuk semuanya yang akan kita tingkatkan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kita punya kurikulum standar pendidikan ada, tapi kita harus sesuaikan dengan visi kita. Mungkin di situ banyak kan bicara ilmu, teknologi, memang ada juga mungkin bicara hal-hal lainnya. Tapi kita harus sesuaikan dengan tujuan visi kita, karakter. Jadi ada kemungkinan kita mungkin 60% kita ilmu, pengetahuan, tapi 40% itu karakternya. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini kita ada 2 lantai tempat belajar. Ada laboratorium, ada perpustakaan. Kita rencana ada 5 lantai. Jadi kita akan punya PR ini 3 lantai lagi kita harus 4 lantai maksudnya. Ada 2 lantai lagi yang harus kita bangun. Nah, di samping itu juga memang infrastruktur ini kita harus siapkan juga arena untuk outdoor. Karena namanya juga TK ini kan SD itu harus ada arena bermain. Nah, ini harus kita perjuangkan. Nah, di samping itu ada juga infrastruktur yang harus kita siapkan untuk SMP. Jadi rencana ke depan kita Pak Batar, kita akan mendirikan SMP. Luar biasa. Jadi ada kesinambungan antara TK, SD dan SMP. Nah, mungkin ke depan SMA, ke perguruan tinggi. Ini cita-cita kita yang panjang. Kemudian yang keempat adalah pembangunan sistem dan standar operating prosedur. Ini yang paling penting. Kita bekerja sebenarnya harus dengan sistem, Pak. Sebab kalau kita nggak pakai sistem itu akan lambat, tidak efektif pekerjaan kita. Dan yang paling penting nanti kita akan lakukan penilaian guru-guru itu menggunakan sistem penilaian 360 derajat. Nah ini paling penting Pak. Sekarang ini orang penilaian top down. Saya menilai guru menilai bawahan atau guru menilai kepala sekolah menilai guru. Ini bisa dinilai oleh 360 derajat. Sesama dia bisa menilai, bawahan bisa menilai, atasan bisa menilai. Ini lebih objektif. Tapi memang kita harus buat sistemnya dulu Pak. Karena ini sangat penting. Kemudian terakhir ini yang kalah pentingnya, kita perlu dana Pak. Selama ini kita hanya mengandalkan pembayaran SPP dari orang tua murid. Dan juga ada kontribusi dari pengurus yayasan dan juga ada beberapa jemaah. Kita belum punya donatur yang tetap. Yang tiap bulan kita mendapatkan bantuan. Ini rencana kita depan seperti itu. Kemudian kita ada namanya kemitraan. Ini akan kita kembangkan. Karena banyak sekolah-sekolah mereka udah punya usaha bisnis. Kalau kita lihat sekolah-sekolah yang di mana ya gitu, mereka punya usaha bisnis untuk menunjang sekolah ini. Karena sekolah kita ini bukan sekolah murni juga komersial. Karena kita akan juga memberikan beasiswa-beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan mempunyai nilai-nilai, mempunyai karakter yang baik. Itu. Jadi inilah 5 strategi kita. Nah, di
Di samping itu kita punya yang namanya enabler atau driver, pendorong, penguat ya. Kita punya local church, gereja lokal. Nah, gereja lokal ini yang nanti akan mensupport kita dari sisi kerohanian. Ya, kita perlu dong ada kerohanian yang kuat. Yang kedua, kita punya yang namanya value. Value kita ada namanya integritas, ada namanya creativity, ada yang namanya care. Ada 6 sebenarnya care. Nilai-nilai kita. Jadi itu yang akan kita pakai sebagai pendorong, sebagai penguat kita. Yang ketiga adalah kita punya namanya human resources. Kita punya SDM yang mumpuni lah ya, punya pengalaman, punya capability. Ini modal kita. Kemudian yang keempat kita punya yaitu sistem. Sekarang kita punya namanya pedoman ketenaga kerjaan. Kita punya itu. Jadi di situ diatur bagaimana kalau misalnya orang guru ini melanggar, kita kasih SP3, bagaimana caranya untuk mempromosikan seorang guru menjadi seorang naik golongan, itu ada aturan mainnya, termasuk aturan disiplin. Nah, itu sudah ada kita sistemnya itu. Nah, dan yang terakhir kita punya gedung sekolah yang ada sekarang. Ini kan modal kita ini, Pak. Ya, banyak sekolah-sekolah lain masih sewa di ruko-ruko. Itu sudah punya gedung, punya tanah. Jadi inilah yang akan kita lakukan ke depan, Pak Pakar. Ya, kita berdoa supaya visi kita tercapai. Dan rencana kita 3-5 tahun ke depan yang akan kita lakukan yang pekerjaan utama. Yang pertama adalah kita akan menyelesaikan pembangunan sekolah kita ini. Kita kan baru 2 lantai nih. Rencana 4 lantai, 2 lantai lagi. 3-5 tahun. Kemudian tadi kita akan coba mengurus izin untuk SMP dan menyiapkan infrastrukturnya. Mungkin belum mulai. Karena bagi saya kita mantapkan dulu SD ini. Baru kita masuk ke SMP. Kalau kita belum mantap SD-nya, kita masuk ke SMP, takutnya nanti kita terbengkalai. Kita mantapkan, baru kita masuk ke SMP. Tapi kita sudah siapkan infrastruktur dulu. Betul. Ya, luar biasa Pak. Ini akan kita lakukan. Sukses, sukses semuanya untuk rencana-rencana tersebut. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan keterangan rencana ke depan dari 3 pilar GPI Petra, pilar sosial, pilar gereja, dan pilar pendidikan. Sekarang kita akan kembali ke Pak Peter Napitupulu, Gembala Sidang GPI Petra. Pak, adakah pilar-pilar lain? Apa itu, Pak? Ya, seperti yang ada dalam misi, bagian yang ketiga itu, ada 5 pilar pelayanan di GPI Petra ini. Yaitu ada pilar gereja, ada pilar sosial, yaitu PPA tadi, dan pilar pendidikan yaitu Sekolah Kristen Petra yang di bawah Yayasan Petra Internasional Peduli. Tapi masih ada 2 pilar lagi, dan 2 pilar tersebut adalah yang pertama pilar usaha. Ya, di GPI Petra ini kami telah membentuk namanya Koperasi Petra Sejahtera, dan kami akan menjalankan satu koperasi yang non simpan pinjam, sehingga ini pun bisa bermanfaat bagi jemaat yang ada. Dan berikutnya adalah pilar kesehatan. Ke depan kami akan membangun atau membentuk yang namanya klinik Petra untuk kesehatan tentunya. Dan berikutnya nanti harapan dan doa kita adalah supaya ini pun bisa menjadi rumah sakit Petra sehingga bisa menolong masyarakat yang ada di sekitar kita, Pondok Melati ini khususnya. Amin. Demikian, Pak. Amin. Semoga tercapai Pak ya. Kenapa 5 pilar Pak? Kenapa harus 5 pilar? Ya, memang pada umumnya ada banyak gereja hanya 1 pilar aja. Pilar gereja saja yang ditekuni, tetapi kita ada 5 pilar nih. Kami melihat Pak, dalam hal ini, dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, dikatakan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Dengan mensejahterakan kesejahteraan kota itu sendiri adalah mensejahterakan juga, yaitu umat Tuhan atau gereja gitu. Dengan cara bagaimanakah kami akan mensejahterakannya? Melalui 5 pilar tadi. Dengan kami melakukan pelayanan di 5 pilar ini, harapan kami maka minimal Kecamatan Pondok Melati ya, dan harapannya sampai kepada Kota Bekasi ini kami akan bisa memberikan satu sumbangsih yang akhirnya
bagi mereka merasakan ada manfaat daripada GPI Petra hadir di daerah ini. Inilah kerinduan kami, Pak. Dengan demikian, kami datang di sini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk berdampak bagi lingkungan. Demikian. Terima kasih, sukses Pak Ya. untuk semuanya. Demikianlah bincang 31 tahun GPI Petra dengan narasumber Pak Peter, terima kasih. Sama-sama, Bang Pak. Rapi, terima kasih. Bang Henoh, terima kasih. Pak Maksi, terima kasih banyak. Semoga semua berjalan dengan lancar. Sampai jumpa dalam bincang-bincang GPI Petra lainnya di masa mendatang. Terima kasih.